kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, shalom. Shalom. Kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak yang mengucap syukur bahwa Allah yang setia, dan kami percayakan janji-Mu Bapa, bahwa nggak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Syukur Tuhan. Haleluya. Hadirkan ketenangan.
kasih ya Bapa. Sampai detik ini Engkau buktikan bahwa Engkau setia. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Kau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Bersyukur buat kesetiaan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Kami nikmati dan kami percaya Bapa, kami yakini, kami imani bahwa selamanya Engkau tetap setia dalam hidup kami. Sehingga ada satu jaminan agar kami tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di depan, karena kami percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Ini kami ya Bapa, hati kami, waktu yang ada kami mau fokuskan bersekutu dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersukacita di dalam hadirat-Mu yang indah. Amin. Shalom. Shalom. Bisa lebih kencang lagi sambil melambaikan tangan. Shalom. Shalom. Saya percaya semuanya di sini bersukacita walaupun ada banyak masalah di belakang. Kita mau sediakan waktu, kita mau menikmati sukacita yang ada di dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan untuk kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Haleluya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa?
setiamu tidak pernah habis untuk kami. Kasih-Mu tidak terbatas. Sungguh kami mau nyatakan, Bapa, Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau setia sungguh. Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, berbicaralah kepada kami dan Kau mengurapi kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita hari ini akan melihat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika Saudara, dalam doa pagi kita sudah bicara juga tentang 2 Tesalonika. Hari ini kita akan lihat tentang 2 Tesalonika. Saudara, Tesalonika itu nama satu kota di Asia Kecil. Nama satu kota di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang namanya Turki, saudara. Itu Asia Kecil. Kalau saudara lihat peta, coba kita lihat petanya. Nah, saudara, kalau sudah lihat peta, maka saudara menemukan ini di atas Tesalonika. Ya, Tesalonika. Ini Makedonia, itu kan Turki, ada Makedonia, ada Akaya. Ini Asia. Jadi Tesalonika letaknya di sini. Ini Tesalonika. Yang di bawah ini namanya Korintus. Korintus itu gambar itunya, wilayahnya seperti jari begini, saudara. Ini Korintus. Lalu kita lihat sini ada Efesus, Smyrna, Pirgia. Nah, ini semua yang ada. Tapi kita kepada daerah Tesalonika di sini. Tesalonika yang agak utara ya, saudara. Kalau kita lihat di sini. Nah, disinilah Paulus pergi memberitakan Injil. Disinilah Paulus mendirikan gereja, saudara. Tesalonika itu wilayah kekaisaran Romawi. Jadi disinilah dia membuat gereja. Dan dia menulis surat kepada gereja ini, saudara. Ada banyak hal yang dia bicarakan. Saudara, kita akan baca 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, 3 serangkai ini kita lihat ada Paulus, ada Silwanus, ada Timotius. 3 serangkai, saudara. Paulus, Silwanus, Timotius. Nah, kita melihat di dalam hal ini, saudara, Paulus tulis surat dan dia berkata dari surat ini, bukan dari Paulus sendiri. Surat ini dari 3 serangkai. Paulus, Silwanus, dan Timotius, saudara. 3 serangkai ini siapa, saudara? 1, Paulus, Silwanus, dan Timotius. 3 ini ya. Slide-nya coba. Nah, saudara lihat 3 serangkai ini Paulus. Kita lihat dia seorang rasul. Dulu namanya Saul, sekarang jadi Paulus. Paulus itu artinya kecil. Paul itu artinya kecil. Jadi Paulus menyebut dia orang yang kecil, saudara. Orang yang dibandingkan dengan yang lain yang mengatakan orang yang kecil. Tetapi kita melihat Paulus itu orang besar, saudara. Paulus itu seorang rasul yang pelayanannya luar biasa. Tapi dia disebut dirinya kecil. Kita kalau dipakai Tuhan nyebutnya dirinya kecil, saudara. Karena kita nggak ada apa-apanya. Itu Paulus. Bahkan kalau sudah lihat dari perkataan Paulus, dia berkata, aku ini orang yang paling jelek dari antara yang lain. Tapi bahasanya aku orang yang paling hina daripada semua yang ada.
Jadi Paulus itu suka begitu, saudara. Karena Paulus menyadari dirinya berbeda dengan Petrus, dengan Andreas, dengan yang lain-lain. Tetapi saudara, kita memahami pelayanannya. Dulu dia orang ahli Taurat, tetap yang menganiaya orang Kristen. Dulu dia menganiaya orang Kristen, saudara. Tetapi sekarang dia rela mempersembahkan nyawanya bagi Kristus. Dia rela mempersembahkan nyawanya bagi Kristus. Saudara mau mempersembahkan hidup saudara bagi Kristus? Ya, seperti itu. Kedua namanya Silwanus, orang dari hutan katanya, orang dari desa yang kecil, orang yang dari hutan, itu Silwanus. Biasanya Lukas menyebut dengan nama Silas, saudara. Dia ikut pelayanan dengan Paulus. Terus kemana dia ikut dengan pelayanan dengan Paulus? Banyak hal-hal yang dia alami, banyak pengalaman-pengalaman yang dia alami, saudara. Saudara, kalau melayani Tuhan itu banyak pengalaman yang dialami. Kadang-kadang pengalamannya itu mendebarkan, kadang-kadang pengalamannya itu mengerikan, kadang pengalamannya itu menyenangkan, macam-macam, saudara. Kadang saudara Tuhan bawa ke pinggir jurang, tapi bisa lewat. Kadang Tuhan bawa ke tempat-tempat yang serem, saudara, tapi Tuhan bisa lewat. Jadi saudara, kalau saudara melayani Tuhan dan saudara mengatakan, Tuhan aku mau melayani Tuhan, saudara akan mengalami kadang-kadang perkara yang serem. Tapi saudara harus berkata, aku punya Tuhan. Apa yang serem yang dicatat oleh Kisah Rasul-Rasul? Silas dengan Paulus diborgol, di penjara yang paling mengerikan. Dia bawa ke sana, kakinya dipasung, bukan hanya tangannya diborgol, kakinya dipasung sehingga gak bisa jalan, saudara. Kaki cuma bisa duduk aja, orang kakinya dipasung, kemudian tangannya diborgol. Saudara, kayak penjahat kelas kakap, penjahat yang paling jahat, saudara. Dia di penjara di sana, di Filipi dia penjara di situ. Saudara, tangan diborgol, kaki dipasung, mau ngapain lagi, saudara? Gak bisa apa-apa. Tapi Paulus menyanyi dengan Silas berdua, nyanyi, gampang, gak ada musik, gak ada apa. Tapi dia nyanyi di penjara itu keras dia nyanyi, saudara. Saudara, pada waktu dia nyanyi, hadirat Tuhan turun, kuasa Roh Kudus bekerja, penjara goncang, saudara, goyang, engsel-engsel, saudara, lalu kunci-kunci pintu terbuka, saudara, buka sendiri terbuka, semua terbuka, saudara. Itu borgolnya lepas, pasungnya lepas, sehingga Paulus bisa berdiri, lalu dia keluar, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Tangan kaki terikat, penjara berlapis, penjaranya berlapis, saudara. Terkunci semua, ada penjaganya, tapi itu semua terbuka, terlepas, dan dia bisa jalan keluar, saudara. Luar biasa. Itu pengalaman dari Silas, mengerikan. Kalau saudara ngalamin pengalaman itu, wah, saudara, seperti buku yang saya baca, saudara. Satu orang dia memberitakan Injil di Tiongkok, saudara. Terus dia dikejar-kejar, saudara. Lalu dia lompat dari atap rumah, kakinya patah, tapi dia masih lari, saudara. Akhirnya dia ketangkep, lalu kemudian dia dipenjara. Pada waktu di penjara, dia juga nyanyi, saudara. Lalu tiba-tiba betul pintu penjara itu terbuka. Dia keluar, dia kabur, saudara. Semua itu sampai akhirnya dia bisa melarikan diri ke, kalau nggak salah, ke Jerman, saudara. Tapi dia ngalamin yang itu, Pak. Saudara kira-kira mau nggak ngalamin itu?
Enggak ya saudara ya, masuk penjara nggak mau ya, apalagi diborgol dipasung ya, pasti nggak mau. Tapi kalau dengar kesaksiannya kan senang juga ya. Luar biasa Tuhan kita hebat. Tapi ngalamin enggak dulu. Tapi sudah wah Tuhan hebat. Nah kadang-kadang kita itu gitu saudara ya. Saudara kita bilang Tuhan hebat, tapi saudara nggak mau ngalamin, menakutkan. Yang ketiga namanya Timotius. Timotius itu arti namanya orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghargai Tuhan. Kalau saudara baca tentang Timotius, semangatnya itu seperti Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus sayang sekali sama Timotius, sehingga Timotius disebut anakku. Sebab apa? Sebab Timotius itu, saudara, semangatnya sama, gairahnya sama, beraninya sama seperti Timotius, seperti Paulus, semuanya sama. Dia itu saudara seperti itu. Saudara, itu yang ada, makanya Paulus menyayangi Timotius. 3 orang ini saudara yang Paulus ucapkan salam kepada Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Saudara, kita lihat jemaat di Tesalonika itu jemaat apa? Kalau saudara baca surat Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu jemaat yang hidupnya banyak kesukaran. Ada aniaya. Jadi gerejanya itu saudara, gereja di Tesalonika nggak boleh ada gereja. Sehingga mereka itu, jemaat itu kumpul rumah. Saudara, itu rumah. Karena nggak boleh, kalau ada nggak bisa, kira-kira begitu. Jadi bukan gereja itu langsung ada bangunan gereja seperti kita kumpul semua, enggak saudara. Kadang-kadang per kelompok rumah, tapi itu saudara ada kesatuan. Gereja rumah itu yang ada di Tesalonika. Sebab aniaya nggak boleh. Siapa yang melarang nggak boleh? Pertama, orang Romawi di sekitarnya. Kedua, orang Yahudi sendiri ngelarang nggak boleh. Jadi semua nggak boleh. Tapi mereka cinta Tuhan. Mereka sembunyi-sembunyi, saudara. Mereka sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian mereka itu menyembah Tuhan. Bertekun, imannya tambah lama tambah kuat. Jadi saudara, nggak ada gereja seperti ini. Di Ethiopia dalam sejarah gereja saudara, saya baca dalam sejarah gereja, karena aniaya dan penderitaan itu, orang-orang Kristen itu ibadahnya di yang namanya katakombe. Saudara, apa itu katakombe? Katakombe itu kuburan saudara. Jadi bukan kuburannya yang kayak kita di Indonesia. Ini kuburan itu kayak satu tempat saudara, kuburan. Dia disuruh kadang-kala saudara, karena nggak ada ruangan, dipasang cerobong sendiri saudara. Mereka masuk dalam katakombe kuburan itu saudara, kayak kuburan massal itu beberapa. Mereka memuji Tuhan, menyanyi di sana. Di mana? Di kuburan. Bukan di kuburannya, di dalam kubur saudara. Mereka menyanyi, mereka memuji. Sebab nggak mungkin orang mau masuk situ saudara. Kenapa? Tetapi apakah imannya lemah? Tidak, imannya kokoh, kuat. Saudara, kalau saya lihat video-videonya gereja di Ethiopia, itu ada di pinggir lereng jurang saudara. Mereka masuk ke sana di batu-batu itu saudara. Mereka datang naik jauh saudara untuk masuk ke sana, untuk mereka berdoa di sana. Pernah diketemukan saudara ini di Spanyol, saudara,
di katakombe itu ada orang Kristen yang ada di sana, lalu di gambarnya itu salib. Biasanya saudara, orang Kristen pada waktu itu pakai simbol. Simbolnya kalau tanda salib itu dikenal. Mereka biasa tandanya ikan, saudara. Mereka kasih tanda ikan. Oh, ini orang Kristen, ini ada tanda ikan di dalamnya. Saudara, itu yang mereka lakukan. Orang Tesalonika ngalamin kesukaran. Kesukaran dalam banyak hal. Tetapi mereka, saudara, tetap setia. Semakin ditekan, semakin mereka tekun. Mereka gak mau undur. Mereka gak mau, saudara. Mereka lihat, mereka terus jalan dengan Tuhan. Imannya dikuatkan, makin hari makin dikuatkan, makin kokoh imannya. Ayo, saudara. Saya teringat dengan buku dari Wurmbrand, saudara. Suatu waktu di Rumania diadakan kumpulan orang partai komunis, ngundang seluruh gereja-gereja yang ada di Rumania, semua dikumpulin di situ. Saat itu Rumania di dalam kekuasaan Uni Soviet. Saudara, mereka hadir, termasuk Richard Wurmbrand dengan istrinya Sabrina. Mereka duduk di sana. Pada waktu duduk, saudara, si ketua komunis dia berkata tentang banyak hal. Dia menyinggung komunis jauh lebih bagus dari agama, termasuk Kristen. Dia bicara banyak dan menghujat akan Tuhan. Sabrina ini, saudara, istrinya, hatinya itu bergemuruh gak tahan. Dia rasa-rasanya, ini kok Tuhanku dicela gini, gak tahan. Lalu dia bilang ke suaminya, kamu kok diem aja? Kamu kan orang Kristen. Kita ini orang kesana tuh, kok diam aja, Tuhannya dihina gitu, kok diam aja. Ini istri ini berani, saudara. Punya istri berani gitu boleh juga ya, saudara ya. Dia bilang begitu. Terus si suaminya bilang, 15 tahun. Mau gak 15 tahun? Istrinya bilang, aku gak mau punya suami pengecut seperti itu. Baru 15 tahun. Artinya 15 tahun penjara, saudara. Bukan 15 tahun apa, saudara. Mau nggak? Akhirnya Wurmbrand itu, si Richard berdiri. Lalu dia ngomong di tengah itu. Langsung dia ditawan, dua-duanya di penjara, dimasukkan. Istrinya dilempar ke kamp konsentrasi kerja paksa. Suaminya masuk penjara 15 tahun di sana. Saudara, sebelum 15 tahun Amerika turut campur tangan sehingga dia dibebaskan, saudara. Dibantu Amerika, membantu mengusahakan sehingga bisa lepas, saudara. Tapi dia di penjara, banyak pengalaman yang dia saksikan dalam bukunya, saudara. Waktu dia di Amerika, dia ngajak anak sekolah minggu, saudara. Bukan di Amerika, masih di Rumania. Dia ajak anak-anak sekolah minggu, anak kecil. Diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Dikasih lihat singa, saudara. Lalu dia bilang, kamu lihat, pilih mana? Diterkam singa atau menyangkal Yesus? Jadi pelajaran dari Wurmbrand bukan pelajaran kalau kamu ke gereja kamu dapat kado ya. Kalau kamu ke gereja besok kamu dapat roti. Pilih mana? Diterkam singa atau kamu tetap setia ke Tuhan? Ajarannya beda. Si anak-anak kecil itu bilang, aku lebih memilih diterkam singa daripada menyangkal Yesus. Wurmbrand bilang, bagus. Bagus. Lalu kemudian Wurmbrand bilang,
komunis lebih jahat dari singa. Ayo kita pergi. Saudara, itu kekristenan waktu itu. Pilih mana? Diterkam singa atau menyangkal Yesus? Kalau saudara bilang milih menyangkal Yesus, saudara tidak layak jadi warga negara kerajaan surga. Tidak layak. Kenapa, saudara? Karena Paulus bicara soal layak dengan tidak layak di sini. Kita baca ayat yang kelima. Suatu bukti yang tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, layak enggak jadi jadi warga kerajaan Allah? Kita kadang-kadang memudahkan semuanya oleh anugerah. Benar, saudara. Tapi jangan mempermudah. Pokoknya asal percaya saja, aku masuk surga. Layak enggak? Paulus di sini bicara soal kelayakan menjadi warga negara, warga kerajaan Allah. Ketika Paulus lihat jemaat di Tesalonika begitu teguh, begitu kuat, begitu kokoh dalam menghadapi penderitaan yang hebat, layak kerajaan Allah. Penderitaan yang saudara alami tidak seperti jemaat di Tesalonika. Kadang penderitaan kita mungkin jalannya jauh. Rumah kita itu jauh untuk datang ke gereja. Bangun pagi itu rasanya berat, apalagi sekarang cuaca dingin, saudara. Dan sebagainya, hanya itu, saudara. Tetapi pertanyaan, apakah kita layak menjadi warga kerajaan surga? Kadang saudara, hari ini tadi pagi jam berapa ya? Jam 3:30 itu saya cek, 17 derajat Celcius. Dingin banget, saudara. Saya rasa saya dibilang, saudara. Tetapi apakah kita layak? Bukankah kita harus bangun dan berdoa kepada Tuhan? Saudara, apakah saudara layak disebut warga negara kerajaan surga? Ini penting. Ada orang, saudara, dia menghina warga negara Indonesianya. Dia berkata, buat apa jadi warga negara Indonesia? Tidak ada, kita punya warga negara di sini, warga negara di Jerman, warga negara Amerika. Apa Indonesia? Saya katakan orang itu nggak layak karena dia menghina warga negaranya. Ya, udah kamu gak usah tinggal di Indonesia, kira-kira begitu. Saudara, layak nggak kita? Kalau kita menghinakan warga negara kerajaan surga, kalau kita menghinakan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang mempunyai surga, maka kita tidak layak menjadi warga negara surga. Kalau kita tidak menunjukkan ketekunan kita, kalau kita tidak menunjukkan kesungguhan kita, maka kita tidak layak menjadi warga negara kerajaan surga. Beda dengan jemaat di Tesalonika. Kesukaran apapun dihadapi, dia berkata, walaupun aku mati sekalipun, aku tetap di dalam Kristus. Dan aku tidak mau meninggalkan Kristus. Dan aku percaya kepada yang aku imani. Dan aku akan menghadapi semua sebagai warga negara. Kalau saudara hidup saudara membuat nama Tuhan dipermalukan, maka saudara maka layak menjadi warga negara surga. Ini antara layak dengan tidak layak, saudara. Jemaat di Korintus tidak mau menyangkal Tuhan. Dia memuliakan Tuhan.
Makanya Paulus mengatakan dia pantas menjadi warga surga. Saudara, itu yang ada. Dorcas atau Tabita, saudara, dia seorang Kristen yang saleh. Dia menolong banyak orang. Dia kadang-kadang menolong ini segalanya. Suatu waktu Dorcas itu sakit, lalu mati. Para janda-janda itu pada datang semua. Dia kepada Petrus, dia mengatakan, ini baju yang aku pakai itu dari dia. Ini yang dibelikan oleh dia. Dia layak ditolong, dia layak ditolong. Lalu Petrus berdoa dan Dorcas itu bangkit. Tetapi kita tidak hanya lihat di situ, saudara. Yang saya lihat dalam kasus Dorcas itu adalah kesetiaannya sebagai orang percaya. Yang saudara, yang Allah nilai dari saudara, yang Allah nilai kelayakan saudara adalah kesetiaan dan ketekunan saudara di dalam Tuhan. Yang Allah nilai. Kalau saudara tidak setia dan tidak bertekun di dalam Tuhan, apakah layak? Saudara, ini yang jadi hal. Biar saudara setia di dalam Tuhan dan tunjukkan saudara kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan dia layak. Saudara, kita lihat Allah yang memanggil, atau kita lihat di bagian lainnya, saudara. Saya lihat ayat 11. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Teksnya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ini doa Paulus, dia berkata, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saudara, dengan saya dipanggil oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara, dengan saya dipanggil dan saya merespon panggilan Tuhan. Saudara merespon panggilan Tuhan. Dan saudara mengatakan, aku di sini Tuhan. Dan saudara masuk, saudara, pada waktu saudara masuk, Allah bilang layak atau tidak. Allah panggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Musa mengatakan iya, tetapi Musa lupa menyunatkan anaknya. Dan akhirnya saudara, Tuhan mengatakan ini kamu akan mati nanti. Tapi ditolong oleh istrinya, sehingga saudara bisa lepas. Saudara, kadang-kadang layak atau tidak. Kita mengatakan, Tuhan aku mau, aku ada di sini, aku terpanggil, aku mau melayani Engkau. Apakah layak? Saudara, saya berdiri di mimbar ini, apakah saya layak? Saudara bermain musik, apakah saudara layak? Saudara memuji-puji, apakah saudara layak? Saudara sebagai jemaat, apakah saudara layak? Yang nilai adalah Tuhan sendiri kelayakan itu. Tetapi dari dalam diri kita harus mengatakan, Tuhan, aku mau bertekun dan setia kepadamu, supaya aku dipanggil layak dan disebut oleh Tuhan, hambaku yang baik dan setiawan. Saudara, itu kelayakan. Saudara, kalau kita lihat, saya layak enggak? Saudara, itu kelayakan juga diwujudkan dengan yang sama ketekunan. Saya lihat doa Paulus adalah supaya kamu layak. Mungkin itu juga doa harus kita, doa saya untuk saudara. Tuhan, biar jemaatmu itu layak di hadapan. Biar jemaatmu itu layak menyandang warga negara kerajaan surga. Saudara, itu yang Paulus katakan. Pasal yang kedua,
Di pasal yang kedua, Paulus menyinggung tentang kedatangan Tuhan, saudara. Sebab di pasal 1, Paulus pertama menyinggung kedatangan Tuhan, pengangkatan. Sangkakala berbunyi kebangkitan orang mati. Karena di pasal 1 Paulus melihat jemaat di Tesalonika masih tidak mengerti tentang perihal orang mati. Sehingga kalau ada orang mati, dia menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dia menangis seperti itu. Lalu Paulus menasehatinya. Kemudian di sini juga Paulus bicara. Kita baca pasal 2 ayat 1. 2 Tesalonika. Yuk. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan, tetapi bukannya kita tidak mengerti. Kita tidak mau dibohongi oleh orang lain yang mengatakan Tuhan datang, tahun depan Tuhan datang, bulan depan Tuhan datang. Kita punya pengertian tentang kedatangan Tuhan. Kita rindu Tuhan kita datang. Kita rindu kita berkumpul dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita mempunyai pengertian kapan Tuhan Yesus datang. Sehingga kita tidak ditipu, saudara, oleh orang-orang tentang kedatangan Tuhan. Nah, sekarang Paulus bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Yesus datang dan terhimpunnya kita bersama-sama dengan Dia. Kalau di dalam 1 Tesalonika, Paulus cerita tentang kebangkitan orang mati. Lalu kemudian pengangkatan terjadi. Jadi kebangkitan orang mati, lalu pengangkatan terjadi. Dan Paulus juga bicara tentang anak-anak terang di dalam pasal-pasal itu. Saudara, tiupan sangkakala di mana orang suci berkumpul. Paulus mengatakan malaikat berniup sangkakalanya. Dan orang yang mendengar bunyi sangkakala itu akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang baru. Lalu dia ikut dengan Tuhan di dalam pengangkatan. Oh, itu berita yang sangat indah yang tidak ada di agama-agama lain, saudara. Itu tentang kebangkitan orang mati dan tentang pengangkatan. Tapi kali ini Paulus cerita tentang hal yang lain. Kedatangan Tuhan yang kedua. Kita lihat gambar peta. Saudara, ini saya ada gambar peta, saudara. 3,5 tahun kita lihat ini kerajaan 1000 tahun. Saudara lihat di sini ada pengangkatan terjadi. Ini kedatangan Yesus. Rupanya kedatangan Yesus dari Alkitab terbagi menjadi 2 bagian. Pertama yang namanya pengangkatan. Setelah pengangkatan lalu mereka ada di sorga, berhimpun bersama-sama. Saat pengangkatan atau saat kebangkitan orang mati, itu saat yang bergembira. Sebab disitulah kita berkumpul, saudara. Bukan sekedar reuni, tapi berkumpul. Semua orang-orang kudus itu kumpul semua, saudara. Dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang, dari Adam sampai sekarang, semua orang-orang berkumpul, saudara. Semua orang-orang percaya itu berkumpul. Saudara bisa berkenalan dengan Petrus. Saudara bisa berkenalan dengan Elia. Saudara bisa melihat Elisa. Saudara bisa lihat Yeremia. Dan semua ada banyak yang kita lihat dalam Alkitab. Kita kumpul semua saudara dalam satu ruangan yang besar sekali. Kita tahu ini Petrus, ini Paulus. Kita bisa bicara, Paulus, pada hari ini kita bilang pada tahun 2026 saya membaca surat 2 Tesalonika. Wah, Paulus bilang, oh ya, baik kalau begitu.
Saudara, itu perkumpulan yang besar sekali. Dan ada nyanyian-nyanyian yang indah yang tidak pernah kita dengar. Kita bisa bertemu dengan pasangan hidup kita yang sudah mendahului kita. Kita bertemu dengan semua orang-orang kudus, saudara. Satu pertemuan yang indah. Lebih indah dari pertemuan keluarga. Lebih indah dari pertemuan reuni. Lebih indah dari apapun. Saudara, ini pertemuan yang luar biasa. Saudara, sesudah itu saudara, dalam pertemuan ini, lalu kemudian Yesus turun dengan orang-orang kudusnya di sini, saudara. Nah, ini yang Paulus sedang bicarakan, yang saya tulis di sini, perang Harmagedon, saudara. Dengan ada jadi, saudara, tentang kedatangan Tuhan itu terjadi sebelum zaman Antikris. Kita bisa melihat poin ini, saudara, itu yang ada tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam ayat yang ketiga, Paulus menceritakan tentang si murtad. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, ada yang namanya si murtad, ada yang namanya si durhaka. Jadi saudara, atau disebut orang kebinasaan. Jadi sebelum hari Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan, akan ada si murtad atau si durhaka. Paulus mengatakan orang itu disebut durhaka, si penentang, orang yang melawan Tuhan, orang yang menghujat Tuhan. Namanya antikris, disebut julukan antikris. Hal ini akan nyata. Jadi Tuhan Yesus datang. Saudara, sesudah zaman antikris kita lihat baru Tuhan itu datang. Jadi ada masa yang hebat sekali, saudara. Itu zaman kesusahan yang besar. Sulit untuk kita membayangkan zaman antikris itu seperti apa. Sulit, saudara. Karena kesusahannya sangat besar dan belum pernah terjadi. Saya pergi ke museum Holocaust di Yerusalem. Saya masuk ke sana, mengerikan. Ada bermacam-macam alat penyiksaan yang dibuat oleh manusia. Segala macam jenis penyiksaan ada. Saya melihat foto-foto begitu banyak. Orang-orang di musim dingin, saudara, dingin sekali, ditelanjangi, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, disuruh jalan, saudara. Itu mengerikan. Ada lagi yang dimasukkan di dalam gerbong kereta api. Satu gerbong itu, saudara, diisi sampai 100 orang lebih, 200-an. Pada gerbong itu paling-paling isinya 40, saudara. Masukkan semua, berdesak-desakan. Sampai semua seperti itu, saudara. Gerbong ditutup, tidak ada udara sama sekali. Gerbongnya jalan, lalu gerbongnya dibakar. Dan itu mayat berdempet-dempetan. Mengerikan. Waktu saya lihat, mengerikan. Nama-namanya ditulis. Namanya ini ditulis. Jadi ada satu lembaran tulisannya nama-nama orang yang mati itu, saudara. Itu museumnya. Tetapi zaman antikris lebih mengerikan dari itu adanya. Karena belum pernah ada. Sebab penyiksaannya bukan hanya manusia, tapi penyiksaannya dari roh setan. Mengerikan. Kenapa Tuhan izinkan ada zaman yang seperti itu? Karena banyak orang Kristen yang separuh-separuh.
apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau di tengah-tengah kesulitan yang hebat dia masih tetap kepada Tuhan, Tuhan anggap dia layak. Tapi kalau tidak dia pergi. Tetapi untuk apa masuk zaman kesukaran? Lebih baik kita sekarang ini saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara sekarang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katanya berlomba, katanya berburu, katanya kesungguhan, sesungguh-sungguhnya. Segenap hati saudara ikut Tuhan itu. Saudara segenap hati. Bukan saudara sekedar aku ada waktu aku pergi, nggak ada waktu ya aku nggak pergi. Tidak begitu saudara. Tidak begitu. Kita memburu, sungguh-sungguh memburu. Bahkan kita menyediakan waktu saudara. Kita menyediakan waktu. Tidak, bukan kita kalau ada waktu, tapi kita sediakan waktu yang utama. Sebab itu yang paling penting saudara. Saudara, itu yang kita bisa lihat. Jadi saya mengharapkan kepada saudara bisa menyediakan waktu dengan sesungguh-sungguhnya. Itu yang kita bisa lihat. Siapakah antikris? Lalu siapakah antikris saudara? Saudara, antikris, yuk slide berikut. Saudara, antikris itu disebut dengan nama manusia durhaka. Anthropos tes anomias, manusia durhaka. Manusia yang berbalik, berarti dia itu tadinya saudara. Antikris itu tadinya orang Kristen saudara, orang Kristen. Orang Kristen tadinya pengkhotbah. Antikris itu pengkhotbah. Orang Kristen penuh roh. Sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi berbalik. Jadi antikris itu tadinya saudara ngerti firman, tetapi langsung dia berbalik arah dan melawan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara, Yudas Iskariot itu disebut dengan nama anak kebinasaan. Sama dengan antikris, anak kebinasaan. Mengapa? Kok bisa Yudas itu jual Yesus? Kalau saudara perhatikan Yudas saudara, dia murid Yesus, ikut Yesus kemana-mana. Kok dia jual Yesus? Apakah karena duit? Kalau seandainya karena uang saudara, saya harus ngomong ke saudara, jangan saudara pergi ibadah dengan gaya Yudas Iskariot. Nanti menjual Yesus. Yudas Iskariot itu saudara. Tapi nanti ada orang-orang yang hidupnya terkenal. Dia jatuh. Makanya Paulus mengatakan, doakan kami. Doakan kami. Saudara, anak kebinasaan. Antikemenos yang menentang, menghujat, yang meninggikan diri. Jadi suatu kali antikris dinyatakan. Sekarang antikris belum nyata, tetapi suatu waktu dinyatakan. Dia akan berkata, saudara-saudara sembahlah. Saudara-saudara sembahlah. Itulah sebabnya semua di antara para pendeta suka mengatakan, jangan mengidolakan seseorang. Kalau seseorang udah diidolakan, dia lupa diri. Dia mengatakan, sembahlah saya. Pada waktu orang itu disembah saudara, bisa dia berbahaya jadi hyperairomenos. Namanya orang yang meninggikan diri. Itulah antikris. Saudara, antikris itu muncul. Dia akan bikin mujizat-mujizat, kuasa-kuasa.
Saudara, di akhir zaman akan muncul seperti itu. Yang dianggap dia hebat, ternyata saudara, dia adalah pengkhianat. Itu yang ada. Paulus berkata, yang ada yang menahannya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1-2. Atau yang kita baca ini dulu. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara, kalau saya baca di ayat yang ke-6 di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. 2 ayat yang ke-6. 2 Tesalonika 2 ayat ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya, dan ia akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi saudara, mengapa antikris belum muncul? Mengapa antikris belum menyatakan diri? Sudah ada tapi belum menyatakan. Ada yang menahannya. Ada yang menahannya. Gak boleh. Gak boleh. Ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Kalau saya hubungkan dengan 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca, yang menahannya doa. Paulus bilang, doakan kami, sebab pada saat saudara berdoa, Injil lancar terbuka. Pada saat saudara berdoa, pengacau-pengacau itu disingkirkan. Jadi karena ada doa orang-orang kudus. Kenapa kejahatan tidak merajalela? Karena ada doa orang-orang kudus. Kenapa kejahatan di Indonesia tidak merajalela? Karena ada doa orang-orang kudus. Kenapa kejahatan di Kota Malang tidak merajalela? Karena ada doa orang-orang kudus. Kalau saudara tidak berdoa untuk Kota Malang misalnya, kalau orang-orang Kristen berhenti berdoa untuk Kota Malang, pasti kejahatan meningkat. Polisi tidak akan bisa mengatasi. Tidak mungkin, saudara. Akan terjadi rapat-rapat anggota DPRD, wali kota akan kebingungan, semua akan kebingungan, sebab kejahatan meningkat luar biasa. Jadi sebenarnya saudara, itu yang menahan doa orang-orang kudus. Saudara tidak berdoa, oh ini Kota Malang, aku gak mau berdoa untuk Kota Malang, aku berdoa buat diriku sendiri. Saudara, kalau semua orang-orang Kristen demikian, dalam tempo beberapa bulan atau tempo sudah langsung kejahatan itu meningkat tinggi sekali, akan terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Kenapa? Doa itu penting. Paulus mempercayai hal itu. Sebab itu yang saya bilang, yang menahan siapa? Doa, saudara. Karena doa itu menahan kejahatan itu berkembang. Doa itu menahan kejahatan itu berkembang kemana-mana. Saudara, doa membuat dunia ini tidak cepat rusak. Kalau ada orang berdoa, kalau ada orang Kristen berdoa, kalau ada orang Kristen menyembah Tuhan, maka kejahatan itu akan reda dan berhenti. Saudara, itu yang ada. Jadi yang menahan kenapa antikris tidak muncul atau belum muncul dan tidak merajalela, saya bilang adalah doa orang-orang percaya.
Bagaimana antikris bisa muncul lalu berkembang luar biasa? Karena orang Kristennya diangkat. Jadi kalau orang Kristen itu diangkat dan disingkirkan, dibawa oleh Tuhan dalam pengangkatan, maka dunia ini tidak ada yang berdoa. Saat dunia ini tidak ada yang berdoa, menjadi busuk, jadi gelap, kejahatan meningkat. Antikris dengan gagah dia mengatakan, aku adalah Tuhan. Lalu orang datang menyembah kepada antikris. Saudara, itu yang ada. Kita harus tahu tentang doa. Paulus bilang, doakan kami, doakan kami. Saudara, doa itu penting. Saudara mengatakan, aku punya masalah dalam rumah. Kenapa tidak berdoa? Aku punya penyakit, kenapa tidak berdoa? Aku punya musuh, kenapa tidak berdoa? Karena doa itu menghambat kerusakan. Karena doa itu menolong semua. Saudara berdoa sebagai orang-orang kudus. Saudara berdoa dengan gagah perkasa. Berdoa dengan berani. Bukan berdoa sekedar, oh Tuhan. Tidak hanya begitu. Tapi berdoa dengan berani kepada Tuhan dan berkata, Tuhan. Dan saudara bicara kepada Tuhan. Saudara, maka itu semua akan diatur, dirubah oleh Tuhan. Saudara, antikris tidak bisa muncul. Setelah pengangkatan, setelah rapture, antikris menyatakan diri. Dunia masuk ke dalam zaman kesukaran yang besar. Ayat 8, 1 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya, dan dia akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dia akan membunuh dengan Tuhan cukup semua mati. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meniup manusia jadi hidup. Tapi pada waktu berperang, Tuhan tidak perlu pakai apapun. Yang keluar dari mulut Tuhan, kata wahyu adalah firman Allah. Firman Allah adalah pedang. Jadi antikris dibunuh oleh pedang. Pedang itu namanya firman Allah. Pada waktu Yesus dengan orang-orang suci turun, maka terjadi peperangan antara antikris dengan Yesus Kristus. Yesus tidak perlu senjata hebat. Yesus cuma bilang, mati semua. Saudara, persenjataan yang dibuat oleh manusia di zaman AI ini terlalu mengerikan. Terlalu mengerikan. Saudara, yang lagi diwaspadai adalah saudara, jadi gini, sekarang ini ada yang namanya printer 3 dimensi. Dia bisa ngeprint keluarnya kayak gini, saudara, botol kayak apa. Nah, printer ini saudara, dia ngeprint apa? Senjata, pistol, print. Lalu dibuat semua. Bisa. Semua orang bisa dan ngatur itu. Ngeri. Bukankah pekerjaannya polisi dan tentara jadi sulit mengatasi kejahatan? Jadi kejahatan yang mempergunakan itu akan hebat sekali. Waktu saya dengar hal itu, saudara, ngeri. Bisa bikin ini, lalu dibuat diapakan. Bukan printer kertas, saudara. Printer itu bisa dari logam, bisa dari titanium, bisa dari plastik. Itu langsung jadi. Jangan semakin tahu semakin ngeri. Saudara,
Nggak kita lihat, oh kayak gini, oh menakutkan. Saudara, kalau ngelihat sekarang aja saudara yang gak simpel-simpel. Kapan itu kita ngelihat saudara ada orang tokoh yang ngomong pakai bahasa Mandarin lancar, dia ngomong. Padahal itu AI. Kita lihat, wih keren, wah saudara, dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Bukan, tapi bisa. Saudara yang gak bisa nyanyi, tiba-tiba dirubah saudara, foto saudara, ini foto dirubah. Mulutnya bisa mangap-mangap saudara, bisa nyanyi. Pada foto, apa gak menakutkan? Apa gak bisa orang jadi nyamar? Apa bisa ada pemalsuan? Wah, zaman sekarang itu ngeri, saya bilang ngeri. Kalau sudah ngelihat orang-orang tua itu banyak pada ngomong gini, Tuhan aku mati aja dah. Saudara ngeri. Itu yang kita lihat. Tapi kalau Tuhan itu gak perlu senjata-senjata AI. Tuhan cuma bilang, mati semua. Karena firman. Bagaimana mengatasi itu semua? Firman. Bagaimana mengatasi persoalan yang muncul? Bagaimana kejahatan dari AI? Firman. Bagaimana mengatasi kejahatan dari AI? Firman. Saudara, itu semua. Bagaimana kejahatan-kejahatannya ada itu? Firman. Saudara, kalau saudara lihat ini, kadang-kadang mengerikan, satu bilang ini, saudara. Sama-sama yang ada. Waktu saya mempelajari tentang itu, saudara, menakutkan, ini bilang begini. Mereka bisa buat segala macamnya, saudara. Dan saudara, siapa yang bisa ngatasinnya adalah firman. Yang membuat hati saya jadi tetap tidak terganggu adalah firman. Yang membuat pikiran saya itu menjadi jernih tetap firman. Yang membuat saya tidak berbuat dosa adalah firman. Yang membuat langkahku menjadi benar di hadapan Tuhan adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang membuat saudara dunia itu merajalela, jungkir balik dan sebagainya akan ada, dan saudara harus mengatakan firman. Kalau bumi ini binasa, bumi langit dan bumi lenyap, di mana kamu akan tinggal? Kalau langit dan bumi lenyap, aku akan bilang, dalam firman-Mu aku tinggal. Saudara, langit dan bumi akan lenyap. Nasir-nasir akan ada, semua akan dilenyapkan. Kalau langit itu lenyap, bumi ini habis siapa? Waktu gempa bumi hebat terjadi, semua pada runtuh dan pada hancur, saudara. Di mana kita bersandar? Firman. Tidak ada yang lain. Firman. Saudara, itu yang ada. Dengan napas mulutnya Tuhan membinasakan antikris. Saudara, firman. Paulus bilang, jauhkan dirimu dari saudara yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan dan ajaran. Setelah dia mengatakan doakan kami, Paulus mengatakan hiduplah dengan tertib, hiduplah dengan teratur. Jangan saudara hidup semau saudara sendiri, hiduplah dengan teratur. Semua akan lenyap. Saudara, itu yang ada. Mari kita berdoa. Pemain musik dipersilahkan. Langit dan bumi akan lenyap.
bisa nggak? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya indah benar. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya, oh haleluya, haleluya. Di mana kita akan tinggal kalau langit dan bumi ini akan lenyap? Dalam firman Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, kami tinggal tetap. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam firman-Mu kami tinggal tetap. Bapa, tolong kami bisa mengerti firman. Tolong kami bisa mengerti firman. Dalam doa, segala kejahatan itu bisa diredakan, bisa ditahan. Berdoalah supaya kejahatan di kotamu itu turun. Berdoalah supaya segala sesuatu itu jadi baik. Haleluya, Bapa di sorga, Kau yang tolong Tuhan, tolong gerejamu, tolong kota kami ini Tuhan. Bapa, Kau campur tangan, kami berdoa buat kota kami juga Tuhan, supaya kejahatan itu juga menurun adanya. Bapa di sorga, terima kasih. Roh Kudus, Kau tolong kami, memimpin kami Tuhan. Kau ajar kami mengerti kehendak dan rencana. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya persilakan Pak Andi untuk memberi pengumuman gereja. Angkatnya hari ini di 2 Tesalonika pasal 3 dan Mazmur 40 sampai 42. Dan Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab
di tempat ini jam 6 sore. Bapak Ibu bisa hadir untuk kita sama-sama berdoa, sama-sama belajar firman Tuhan, karena itu yang benar-benar membuat kita hidup penuh sukacita. Kamis kita ada doa malam jam 6 sore juga, dan Jumatnya kita ada doa dan puasa setengah 10 pagi. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa tetap ikuti doa puasa di tempat masing-masing. Sabtunya kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore, dan minggunya kita ada ibadah jam setengah 8 pagi. Senin sampai Sabtu kita ada doa pagi jam 5 pagi. Zoom meetingnya bisa Bapak Ibu catat dan passwordnya. Dan di depan ada ibadah kaum wanita. Alkitabnya jangan lupa Bapak Ibu baca, dan kita terus bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan, kami berbakti dan memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami datang dengan persiapan, kami datang dengan kerinduan, bahkan kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Benar-benar Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan betapa indahnya untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kami boleh menjadi Tuhan pribadi yang semakin mengenal Engkau, di mana kami semakin diteguhkan di dalam Engkau melalui firman-Mu, melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Karena kami menaikkan semuanya dengan Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dan kami Tuhan rindu terus Roh Kudus memimpin kami, supaya Tuhan hari lepas hari kami terus semakin Tuhan mengasihi Engkau dan terus cari perkenan lebih dari apapun juga. Kami tahu banyak hal yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memimpin kami, supaya kami terus ada di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan sudah nyatakan pada pagi hari ini. Berkati Bapak kembali sudah menyampaikannya, berkati dalam pelayanannya, mengibadahkan sidang di tempat ini. Terus dalam pimpinan Roh Kudus Kau yang menolong, sehingga ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan untuk gereja di tempat yang terus maju dengan pekerjaan Tuhan. Lebih lagi menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami sudah ambil bagian dalam pelayanan, pakai mereka semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melayani dengan persiapan, lain dengan kerendahan hati, dan Tuhan tambahkan talenta supaya semuanya boleh lebih lagi boleh menjadi berkat buat gereja di tempat ini. Dan Tuhan melayani dengan Tuhan persiapan yang terbaik, supaya semuanya itu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terus sembunyikan setiap kami hamba-hamba yang melayani Tuhan belakang salib-Mu ya Tuhan, supaya kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih jemaat-Mu tanpa terkecuali. Tuhan berkati dalam setiap hidup nikah, dalam setiap hidup Tuhan nafkah, di dalam studi, di dalam segala pergumulan Tuhan, apa itu keperluan kebutuhan. Kami percaya lebih dari setiap kami jemaat-Mu doakan dan minta, itu yang Tuhan sediakan. Dan kami percaya Tuhan Kau terus Tuhan pimpin kami, supaya hari lepas hari kami terus hidup cari perkenan-Mu, bukan segala kenikmatan dunia yang kami kejar, tapi Tuhan kami mau kejar senantiasa perkenan-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam ketaatan dan kerendahan hati. Bahkan kami terus mau berdoa, berjaga-jaga senantiasa, supaya kami terus ada di dalam Tuhan hadirat-Mu. Bahkan kami tidak jatuh dalam dosa dan tabiat lama ya Tuhan, yang membawa kami ke dalam pencemaran, tapi kami terus hidup di dalam Tuhan kekudusan-Mu, supaya melalui hidup kami terus kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada, karena kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami mengalami Tuhan kelemahan tubuh, sakit, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan Kau yang sudah sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Indonesia dalam belas kasihan-Mu Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami berkati Tuhan kota Malang, juga kota-kota yang di bangsa kami Indonesia. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa dan kota-kota bahkan dimanapun Tuhan
Injil Tuhan diberitakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, banyak jiwa diselamatkan, dan Tuhan melalui gereja-Mu damai sejahtera itu turun atas ke dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan berikan yang terbaik dari milik kami. Bila Tuhan sucikan, kuduskan, boleh pakai untuk lebih lagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berdoa selalu. Berdoa selalu dalam roh kebenaran. Setiap hari hiduplah sebagai rumah doa. Hasilnya indahlah pekerjaan Tuhan. Berdoa senantiasa. Berdoa selalu dalam roh kebenaran. Sebagai rumah doa, hasilnya indahlah pekerjaan Tuhan. Berdoa senantiasa, berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa, berdoa tak jemu, indah bercakap dengan Tuhan. Kuasa bertambah, urapan melimpah. Berdoa senantiasa. Kita sama-sama bangkit berdiri berdoa. Berdoa selalu dalam roh kebenaran. Setiap hari hiduplah sebagai rumah doa. Hasilnya indahlah pekerjaan Tuhan. Berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa, berdoa tak jemu, indah berjalan dengan Tuhan. Urapan bertambah, kuasanya melimpah. Berdoa senantiasa. Kami mau berdoa selalu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami pulang, Kau memimpin kami dalam perjalanan kami. Kau sudah memberkati kami melalui pujian dan firman Allah, melalui persekutuan. Terima kasih banyak Bapak. Pimpin kami pulang, kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami. Tuhan tolong yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, Tuhan selalu menolongnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah dengan menerima berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan berkatiku, ku berniaga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, amin. Tuhan berkatiku, ku berniaga.
Enggak, taruh raya. Iya, tunggu. Oh, tadi apa sih? Ya.